Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang pasar uang, sistem dan operasionalnya di Indonesia. Dengan anggota kelompok Nurul Hidayatul Mahfiroh NIM 12640620151 dan Ana Khairunisa NIM 12640620176. Giro wajib minimum. Yang pertama, pengertian. Giro wajib minimum adalah simpanan minimum bank umum dalam giro pada Bank Indonesia yang besarnya diterapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari pihak ketiga atau DPK. Giro wajib minimum ini merupakan kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dan berperan pula sebagai instrumen moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, yang kedua, landasan syariah giro. Ketentuan terkait giro wajib minimum bagi bank-bank berdasarkan prinsip syariah didasarkan pada landasan syariah sebagai berikut. A. Kaidah fikih Mashali Marsalah, yang artinya prinsip umum kemaslahatan. Kaidah ini memungkinkan dilaksanakannya kebijakan pengaturan bank untuk kemaslahatan ekonomi secara keseluruhan. B. Kaidah fikih Tasharuful Imam alar Ra'iyah manut bil maslahah, yang artinya tindakan pemegang otoritas harus maslahah yang berlaku. Berdasarkan kaidah ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki kewenangan membuat aturan prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh bank syariah dalam kegiatan operasionalnya untuk tujuan kemaslahatan. C. Kaidah fikih Sadduz Dzariyah, yang artinya prinsip pencegah dan kerusakan, dan kaidah fikih Tadzir, yaitu bentuk pengenalan sanksi. Kaidah ini memungkinkan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk menerapkan sanksi bagi yang melanggar aturan GWM, guna mencegah dampak negatif yang diakibatkan oleh pelanggaran GWM. Materi yang ketiga, pembukaan rekening giro pada Bank Indonesia. Kantor pusat bank yang berlokasi di wilayah Jabotabek wajib memelihara satu rekening giro di kantor pusat Bank Indonesia. Apabila kantor pusat bank tersebut berada di luar wilayah Jabotabek, diwajibkan untuk memelihara satu rekening giro dalam rupiah di kantor Bank Indonesia setempat. Untuk bank devisa, selain wajib memelihara rekening giro dalam rupiah, juga wajib memelihara satu rekening giro dalam valuta asing. Materi yang keempat, perhitungan GWM. Giro wajib minimum merupakan rasio antara saldo giro dari seluruh kantor bank yang tercatat pada Bank Indonesia setiap hari dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga atau DPK bank. Karena informasi mengenai DPK baru diketahui 2 minggu kemudian, maka GWM pada masa laporan berlaku dibandingkan dengan jumlah rata-rata harian DPK dari 2 masa laporan sebelumnya. Perhitungan ini berlaku baik untuk giro wajib minimum dalam rupiah maupun dalam valuta asing. Rumus perhitungan GWM tersebut sebagai berikut. GWM rupiah sama dengan 5% kali DPK T-2. GWM falas sama dengan 3% kali DPK T-2. Keterangan GWM sama dengan giro wajib minimum. DPK T-2 sama dengan rata-rata harian jumlah DPK bank dalam satu masa laporan untuk periode 2 masa laporan sebelumnya. Keterlambatan penyampaian laporan dan penyampaian angka tidak benar. Keterlambatan penyampaian laporan dan penyampaian angka tidak benar dalam laporan mingguan bank akan dikenakan sanksi sesuai Surat Edaran Bank Indonesia nomor 28/10/UPPB tanggal 14 Desember 1995 tentang GWM Bank Umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan falas. Selanjutnya, kekurangan GWM. Pelanggaran giro wajib minimum pada rekening giro rupiah dan rekening giro rupiah dimaksud masih berlaku positif, maka bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% dari tingkat indikasi imbalan puas terhadap kekurangan giro wajib minimum. Data mengenai tingkat indikasi imbalan puas yang digunakan adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan sertifikat
IMA yang tercatat pada Pipu Bank Indonesia. Selanjutnya, saldo negatif. Pelanggaran giro wajib minimum pada rekening giro rupiah yang mengakibatkan saldo negatif, maka bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% dari tingkat indikasi imbalan puas terhadap giro wajib minimum ditambah dengan sebesar 150% dari tingkat indikasi imbalan puas terhadap saldo negatif. Perhitungan sanksi kewajiban membayar saldo negatif adalah GWM kali 125% kali tingkat indikasi imbalan puas kali 1/100 ditambah dengan saldo negatif kali 150% kali tingkat indikasi imbalan puas kali 1/100. Yang selanjutnya yaitu clearing. Clearing, sebagaimana dimaklumi pada kantor pusat bank syariah dan kantor cabangnya, wajib memiliki rekening giro pada kantor pusat Bank Indonesia atau kantor Bank Indonesia setempat di mana kantor bank syariah tersebut berada. Bank umum konvensional yang memiliki kantor cabang syariah wajib membuka rekening giro pada Bank Indonesia yang terdiri dari rekening giro untuk kantor pusat bank konvensionalnya dan kantor-kantor cabang konvensionalnya, serta rekening giro untuk unit syariah dan kantor-kantor cabang syariah. Ketentuan mengenai clearing yang berlaku bagi bank umum konvensional berlaku pula pada bank umum berdasarkan prinsip syariah dengan beberapa perbedaan dan tambahan. Ketentuan yang berlaku bagi bank berdasarkan prinsip syariah antara lain meliputi ukuran besarnya sanksi pelanggaran saldo giro negatif dan tata cara pengenaan sanksi untuk bank-bank yang bersaldo giro negatif. Landasan syariah. Ketentuan mengenai pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah didasarkan pada landasan syariah sebagai berikut. Kaidah fikih al-aslu fil asya wal muamalat al-ibahah ila an yadulat dalil ala tamrihi, yang artinya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah ini dapat dijadikan rujukan bahwa penyelenggaraan pasar uang antar bank tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Cara dan persyaratan peserta clearing. Pada dasarnya, persyaratan dan tata cara peserta clearing untuk kantor cabang syariah dan bank umum konvensional diperlakukan sama dengan bank umum. Untuk menjadi peserta clearing, kantor cabang syariah dapat berstatus sebagai peserta langsung atau peserta tidak langsung. Peserta langsung adalah peserta clearing yang dalam pelaksanaan clearing lokal dapat memperhitungkan warkat-warkat clearing dengan menggunakan identitas sendiri, sedangkan peserta tidak langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing lokal melalui peserta langsung yang menjadi induknya dari bank yang sama. Persyaratan dan tata cara untuk menjadi peserta clearing sebagaimana tersebut di atas diatur dalam ketentuan mengenai penyelenggaraan clearing lokal sesuai dengan masing-masing sistem clearing yang digunakan. Seperti diketahui, penyelenggaraan clearing lokal di Indonesia menggunakan 4 sistem clearing yang terdiri dari manual, semi-otomasi, otomasi, dan elektronik. Penghentian sebagai peserta clearing. Dengan diberikannya kesempatan bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan membuka rekening giro yang terpisah dari rekening giro bank konvensional, perlu penyempurnaan ketentuan mengenai penghentian sebagai peserta clearing. Dasar pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan ketentuan tersebut adalah kantor cabang syariah dari suatu bank. Bank umum merupakan suatu legal entity dari institusinya. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dipandang perlu penyesuaian mengenai definisi saldo rekening giro negatif yang membedakan dengan definisi saldo giro negatif pada bank konvensional atau bank syariah secara murni. Pengertian saldo giro negatif pada bank umum konvensional yang memiliki kantor cabang syariah sebagai berikut. Yang pertama, kantor pusat
bank dinyatakan memiliki saldo giro negatif apabila penjumlahan saldo rekening giro kantor pusat bank dan saldo rekening giro UUS pada Bank Indonesia yang mewilayahi clearing lokal menunjukkan angka negatif pada Bank Indonesia menutup sistem akuntansi. Yang kedua, kantor cabang dinyatakan memiliki saldo giro negatif apabila penjumlahan saldo rekening giro kantor cabang bank konvensional dan saldo rekening giro kantor cabang syariah pada Bank Indonesia yang mewilayahi clearing lokal menunjukkan angka negatif pada saat Bank Indonesia menutup sistem accounting. Selanjutnya ada pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dan penggunaan dana dapat berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas. Kekurangan likuiditas umumnya disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerima dan penanaman dana. Sedangkan kelebihan likuiditas dapat terjadi karena dana yang tertimbun belum dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dalam rangka peningkatan pengelolaan dana bank, yaitu pengelolaan kelebihan dan kekurangan dana, perlu diselenggarakan pasar uang antar bank agar bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dapat juga mengelola kelebihan dan kekurangan dana secara efisien. Maka diperlukan pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan piranti yang sesuai dengan prinsip syariah. Landasan syariah. Ketentuan mengenai keikutsertaan bank-bank berdasarkan prinsip syariah dalam clearing didasarkan pada landasan syariah sebagai berikut. Yang pertama, kaidah fikih man malaka syai'an malaka ma huwa min daruratihi, yang artinya barang siapa memiliki sesuatu, maka ia harus berusaha mengikuti apa yang menjadi kelaziman dan kebutuhannya. Oleh karena itu, untuk memudahkan bank-bank syariah melakukan kegiatan usahanya, maka bank-bank tersebut perlu kegiatan clearing seperti kelaziman yang dilakukan oleh bank umum lainnya. Yang kedua, ada kaidah fikih ar-ridho basyai ridan bima yatarattabu minhu. Artinya, bila mana kita menerima suatu pilihan, maka harus pula menerima konsekuensi pilihan tersebut. Peserta pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah bank-bank yang menerbitkan sertifikat IMA dan bank-bank yang menanamkan dana pada sertifikat IMA. Bank penerbit sertifikat IMA yang pertama ada kantor pusat bank syariah, yaitu bank yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua ada unit usaha syariah atau UUS, yaitu kantor pusat dari kantor-kantor cabang syariah dan bank umum yang kantor pusatnya melakukan mekanisme dan penyelesaian transaksi. Sertifikat IMA diterbitkan rangkap 3. Yang pertama, lembar kerja asli diserahkan kepada pihak bank penanam dana sertifikat IMA. Yang kedua, lembar kedua digunakan oleh bank penanam dana sebagai lampiran pada nota kredit, biliet giro Bank Indonesia atau transfer dana secara elektronis. Yang tiga, lembar ketiga digunakan sebagai arsip pada bank penerbit. Bank penanam dana pada sertifikat IMA melakukan pembayaran kepada bank penerbit dengan menggunakan nota kredit melalui keliling atau transfer dana secara elektronis disertai tembusan sertifikat IMA. Pemindah tanganan sertifikat IMA hanya dapat dilakukan oleh pihak bank penanam dana pertama, sedangkan bank penanam dana kedua tidak diperkenankan memindah tangankan kepada bank lain sampai dengan berakhirnya jangka waktu, agar bank penerbit sertifikat IMA dapat melakukan pembayaran kepada bank yang berhak. Maka bank pemegang sertifikat yang terakhir wajib memberitahukan kepemilikan sertifikat tersebut kepada bank penerbit. Perhitungan imbalan.
Besarnya imbalan sertifikat IMA yang dibayarkan pada awal bulan dihitung atas dasar tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudharabah pada bank penerbit sebelum didistribusikan sesuai dengan jangka waktu penanam. Penentuan tingkat imbalan dimaksud sesuai dengan jangka waktu deposito investasi mudharabah, yaitu 1 hari sampai dengan 30 hari. Tingkat imbalan yang digunakan yaitu deposito investasi mudharabah 1 bulan. Sedangkan 31 hari sampai dengan 90 hari, maka deposito investasi mudharabah 3 bulan. Rumus penghitungan besarnya imbalan sertifikat IMA adalah sebagai berikut. X sama dengan P dikali R dikali T per 360 dikali K, di mana X sama dengan besarnya imbalan yang diterbitkan kepada penanam dana, P adalah nilai nominal investasi, R adalah tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudharabah sebelum didistribusikan, T adalah jangka waktu investasi, dan K adalah nisbah bagi hasil untuk bank penanam dana. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Yang pertama, pengertian. Selama ini kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian uang beredar ditempuh dengan pelaksanaan operasi pasar terbuka, yaitu menambah atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat melalui bank-bank konvensional. Dengan berkembangnya bank-bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka pengendalian uang dapat diperluas melalui bank-bank tersebut. Agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan dengan baik, maka perlu diciptakan suatu piranti pengendalian uang beredar yang sesuai prinsip syariah dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau SWBI. Piranti tersebut dapat dijadikan sarana penitipan dana jangka pendek, khususnya bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas. Yang kedua, landasan syariah. Ketentuan mengenai Sertifikat Wadiah Bank Indonesia didasarkan pada landasan syariah sebagai berikut. A. Kaidah fikih tasarruful imam ala ra'iyah manut bil maslahah, yang artinya tindakan pemegang otoritas harus mengikuti maslahah yang berlaku. B. Kaidah fikih al-azab tunazal munjilat ad-darurah, yang artinya kebutuhan ini hukumnya dapat dipersamakan dengan darurat. Selanjutnya, tata cara penitipan dana dan penyelesaian penitipan dana. Kegiatan penerimaan titipan dana oleh Bank Indonesia dilakukan dari pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Tata cara penitipan dilakukan sebagai berikut. A. Bank atau unit usaha syariah mengajukan permohonan titipan dana sesuai jangka waktu yang ditetapkan Router Monitoring Dealing System atau RMDS, faksimilisi, telepon, atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. B. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas wajib ditegaskan secara tertulis dengan surat penegasan transaksi penitipan dana atau SPTP selambat-lambatnya pukul 3 waktu Indonesia Barat dan disampaikan kepada Direktur Pengelolaan Moneter Bagian Operasi Pasar Uang Beredar Indonesia. Tata cara penyelesaian transaksi. Tata cara penyelesaian transaksi penitipan dana adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian transaksi penitipan dana dilakukan pada hari kerja yang sama. Yang kedua, penyelesaian transaksi penitipan dana yang permohonan disetujui oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mendebitkan rekening giro bank atau unit usaha syariah sebesar nilai titipan dana. Yang ketiga, pada saat jatuh waktu penitipan dana, Bank Indonesia akan mengkreditkan rekening giro bank atau unit usaha syariah sebesar nilai titipan dana. Yang keempat, Bank Indonesia dapat memberikan bonus kepada bank atau unit usaha pada saat jatuh waktu penitipan dana dengan cara mengkreditkan rekening giro bank. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan memberikan bonus, maka besar bonusnya akan dihitungkan dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan puas yang merupakan rata-rata tertimbang dan tingkat indikasi imbalan sertifikat IMA
yang terjadi di BUAS pada tanggal penitipan dana. Yang kelima, dalam hal tidak terjadi transaksi BUAS pada tanggal penitipan dana, maka perhitungan bonus didasarkan pada indikasi tingkat imbalan BUAS terakhir. Materi yang terakhir yaitu sanksi. Dalam transaksi penitipan dana, bank atau unit usaha syariah dapat dikenakan sanksi apabila A. Saldo rekening giro bank atau unit usaha tidak mencukupi untuk menyelesaikan transaksi sehingga penitipan dana dibatalkan. Bank atau unit usaha dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan. B. Pembatalan transaksi penitipan dana lebih dari 2 kali dalam kurun waktu 6 bulan. Maka atas pembatalan yang ketiga dan seterusnya, bank dikenakan sanksi sebagaimana pada huruf A dan dikenakan pada sanksi kewajiban membayar sebesar 0,1% dari kekurangan transaksi. Yang C. Bank atau unit usaha mengambil titipan dana sebelum jatuh waktu, tidak diberikan bonus, dan dikenakan sanksi membayar biaya administrasi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.